Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mawadah dengan NIM C1C019011, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep dasar penganggaran, yang mana salah satu tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran. Langsung saja kita bahas. Yang pertama mengenai definisi dari anggaran dan penganggaran. Anggaran, kita bahas mengenai anggaran terlebih dahulu. Anggaran ini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dikatakan dalam bentuk moneter, maka sering sekali anggaran itu disebut juga dengan rencana keuangan. Sedangkan yang disebut dengan penganggaran itu merupakan proses dari kegiatan anggaran tersebut. Dan penganggaran juga merupakan komitmen resmi dari manajemen. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis anggaran. Nah, ada banyak ya teman-teman jenis-jenis anggaran. Yang pertama ini ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini anggaran yang menerangkan secara terperinci mengenai penjualan di masa yang akan datang. Di sini juga membicarakan tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Yang kedua ini anggaran produksi. Anggaran produksi ini merupakan suatu perencanaan secara terperinci juga mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi di periode yang akan datang. Yang ketiga ini ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini menentukan berapa banyak sih bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat ini anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini mengenai perhitungan dalam anggaran di periode yang akan datang. Anggarannya ini berisi mengenai upah per unit dan upah per jam. Yang kelima, biaya anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini mengatur mengenai biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi. Yang keenam, anggaran persediaan, yang mana membahas mengenai jenis barang yang tersedia, kemudian jumlah barang yang tersedia, serta nilai barang yang tersedia. Yang ketujuh, anggaran kas. Anggaran ini digunakan untuk pengendalian kas masuk, kas keluar. Yang kedelapan, anggaran laba rugi. Anggaran ini melaporkan seluruh proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Untuk yang mana tujuannya untuk menunjukkan proyeksi pendapatan yang diterima oleh perusahaan dalam periode tertentu. Kesembilan, ada anggaran neraca, anggaran yang merencanakan keadaan keuangan perusahaan. Yang kesepuluh, yang terakhir nih, ada anggaran posisi keuangan. Anggaran ini merencanakan perubahan aktiva, hutang, dan modal perusahaan. Kita lanjut ke tujuan anggaran. Dapat dilihat tujuan anggaran itu sebagai landasan yuridis formal, kemudian memberikan batasan jumlah dana, kemudian merinci jenis sumber dana, kemudian merasionalkan sumber dan investasi dana, ya kemudian juga dapat menyempurnakan rencana yang telah disusun. Terakhir, dapat menampung dan menganalisis memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.
kita bicara selanjutnya mengenai fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Ini bagaimana perusahaan itu melakukan operasionalnya. Pimpinan dari perusahaan tersebut terlebih dahulu harus merumuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi pengawasan, bagaimana dapat mengevaluasi prestasi kerja atau tindakan perbaikan apabila diperlukan. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Fungsi ini menuntut bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik untuk menunjukkan nih keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja ini disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran yang akan datang. Jadi teman-teman, segitu yang Jadi itu dia teman-teman pembahasan saya mengenai konsep dasar penganggaran. Untuk itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.